Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Engkau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan
Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, yaitu tentang tuan dan hamba. Saya ajak saudara bangkit berdiri, yaitu kita akan membaca dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Karena saya kecil mungkin tidak kelihatan saudara ya, jadi agak di sini sedikit. Ya. Lukas 17, saudara bisa bersama-sama membaca. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Kita mulai. Yaitu 1, 2, 3. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. 10 yang terakhir, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Tadi kalau kita sama-sama menyanyi, saya di bangku ini tadi menangis saudaraku. Karena apa? Karena hanya hati hamba yang Tuhan cari. Pada pagi hari ini juga Tuhan cari hati hamba. Hati hamba adalah hati yang penuh dengan kerendahan hati. Hati hamba adalah hati yang setia, yang taat pada perintah tuannya, dan seorang yang melakukan dengan penuh tanggung jawab. Itulah hamba, saudara. Hamba itu adalah seorang yang bekerja pada tuannya. Ya, dia menjadi milik daripada tuannya. Karena pada zaman dulu seorang budak, seorang hamba itu sudah dibeli oleh tuannya. Ya, dengan harga yang mahal sudah dibeli menjadi milik daripada tuannya. Dan dia hidup bergantung kepada tuannya. Saudaraku, sehingga ada hubungan yang baik ya dalam Alkitab ya antara tuan dan hamba ini menggambarkan yaitu satu hubungan ya, di mana menggambarkan hubungan antara yaitu manusia dengan Allah, antara Tuhan dengan jemaatnya. Dan dikatakan saudara, yaitu di dalam Roma 6, saudara bisa baca Roma 6 ayat 17, 18 dan 22a. Roma 6 ayat 17 lebih dulu kita baca. Yaitu dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Itu firman Tuhan. 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tuhan itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Dan berarti kita adalah menjadi hamba daripada Tuhan. Ya saudara, kita semua bukan hanya pendeta, embel-embel namanya hamba Tuhan. Bukan yang sekolah pendeta,
namanya hamba Tuhan. Kita semua saudara. Ya, baik jemaat, baik yang melayani, baik pendeta, aktivis, semuanya saudaraku adalah hamba Tuhan. Bukan hamba tuan, bukan hamba uang. Kita semua adalah hamba Tuhan. Amin saudara. Katakan kepada sebelah-sebelah, aku adalah hamba Tuhan. Saudara, saya tidak dengar tuh. Ya, aku adalah hamba Tuhan Yesus. Amin. 100 buat. Ya, puji nama Tuhan. Nah saudara, kalau kita adalah hamba, ya, hamba yang siap untuk melakukan tugas kita. Apakah Anda siap melakukan tugas Anda sebagai hamba-hamba Tuhan? Siap? Hari ini nanti dari kaum wanita memberikan teladan. Kita adalah hamba yang akan membersihkan gereja ini dengan satu pengorbanan. Bukan saya nih bos, saudaraku. Bos hanya suka merintah sana, sini. Ayo kerjakan ini, kerjakan itu. Tidak, saudara. Tuhan ingin untuk kita semua yang melayani Tuhan terutama harus menjadi hamba. Ya saudara, harus menjadi hamba yang siap untuk melayani dengan penuh kerendahan hati. Apa arti kerendahan hati? Yaitu kalau ditegur, sungguhnya nih saudara, katanya ya, bahasa apa tuh? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa ya, sungguhnya ini seringkali keluar, tanduknya ini keluar. Kalau ditegur, wah, mukanya merah saudara, mulai ngamuk, itu tandanya bukan kerendahan hati. Itu kesombongan saudara. Ya, kalau ditegur, disuruh, seringkali aku ini siapa? Ya, aku ini siapa? Kok disuruh? Ya, suruh ngepel gereja, suruh bersih gereja. Tidak, aku ini, ya saudara, sudah SS-an, saudara ya. Sudah S1, S2, S3 mungkin begitu. Saya mengajar anak-anak saya. Meskipun sudah doktor, tapi tetap menjadi hamba Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan inginkan hati hamba. Saudara, ya bukan kedudukan. Kalau kita lihat di sini mengapa Tuhan ini memberikan perumpamaan tentang tuan dan hamba. Karena apa saudara? Karena pada waktu itu murid-murid itu sedang mempersoalkan, memperbincangkan. Yaitu tentang apa? Tentang kedudukan. Siapa yang paling terhormat di dalam kerajaan Allah? Siapa yang sudah melayani kita, yang sudah melayani ini semua? Siapa yang paling terhebat, terkemuka, yang paling. Pada waktu itu mereka mempersoalkan yang terhormat, yang terkemuka. Tapi Tuhan mengerti. Tuhan mengerti dan Tuhan memperbaiki kesalahan mereka. Persepsi mereka yang salah. Tuhan berikan pengajaran yang benar. Mereka masih berpikiran secara duniawi. Ingin saudaraku mencari kedudukan. Ingin mencari saudara. Ya, saudara ini persepsi. Yaitu pikiran-pikiran dunia yang harus diubah. Karena di dalam yaitu Tuhan yang dikehendaki adalah melayani sebagai seorang hamba. Saudara, ya bukan cari kedudukan. Tapi di dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua
Satu pengajaran yang penting yang Anda harus tahu pada pagi ini adalah menjadi hamba. Prinsip hamba. Saudara, kemarin di doa malam hari Jumat bersama para pelayan Tuhan, saya nangis kecil saudara di situ. Karena saya melihat hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Adakah mereka punya hati hamba? Saya tangisi saudara. Untuk mereka punya hati hamba yang siap melayani Tuhan. Seorang hamba tidak berhak menuntut jasa atau imbalan. Karena dia adalah hamba yang sudah dibeli. Tidak layak minta pujian kalau pekerjaannya baik. Tidak layak. Karena dia hamba. Saudara, ada banyak orang melayani Tuhan seringkali. Tadi bagus enggak aku? Khotbahku hebat enggak? Saudara, seringkali. Jangan sekali-kali. Kalau kita sudah melayani Tuhan, jangan cari pujian manusia. Jangan cari tepuk tangan manusia. Semua kita berikan melayani Tuhan sebagai seorang hamba yang siap. Yaitu dengan penuh kerendahan hati. Dengan penuh ketaatan. Dengan penuh kesetiaan. Dengan penuh pengorbanan. Untuk melayani dia. Bukan untuk mementingkan diri sendiri. Bukan egois untuk diri sendiri. Tapi mementingkan kepentingan orang lain lebih dari diri kita sendiri. Itulah prinsip yang Tuhan akan ajarkan. Kepada para murid juga kepada kita semua. Dan saya percaya pada pagi hari ini. Biar kita semua mempunyai hati hamba. Saudara, kemarin di doa malam saya nangis saudara. Saya nangis kecil. Saya tangisi para pelayan-pelayan Tuhan. Harusnya punya hati hamba. Yang suka untuk melayani Tuhan. Dengan tulus. Dengan punya integritas. Dan dedikasi yang tinggi dalam melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan ada motivasi. Tapi melayani Tuhan dengan hati hamba yang punya dedikasi, dan integritas yang tinggi. Apa itu dedikasi? Saudara, apa itu dedikasi saudaraku? Dedikasi, saudara, yaitu adalah kualitas dalam pengabdian. Kualitas kita ini bagaimana? Yang menunjukkan yaitu kesetiaan, ketekunan, kesabaran. Saudaraku, yaitu dengan penuh tanggung jawab. Ya. Dan juga semangat untuk melayani Tuhan. Saudara, inilah dedikasi dan integritas. Yaitu adalah kemurnian. Ya. Adalah juga kualitas saudaraku. Yang menunjukkan kemurnian, kesalehan, ketulusan, kejujuran yang dapat dipercaya. Dan juga konsistensi. Ya. Dalam iman dan tindakan. Dalam melayani Tuhan. Tidak gampang berubah-berubah. Saudara. Dalam melayani Tuhan. Satu konsistensi. Yang benar-benar punya saudaraku. Yaitu komitmen yang kuat. Terhadap nilai-nilai dan prinsip yang baik. Inilah integritas. Seorang pelayan Tuhan harus punya
dedikasi dan integritas yang tinggi untuk melayani Tuhan. Dan ini saya ingin untuk semua pelayan Tuhan di tempat ini, ya, punya hati hamba dengan satu dedikasi dan integritas yang tinggi untuk melayani Tuhan. Seorang yang punya integritas yang tinggi, meskipun mungkin tidak dilihat, meskipun mungkin tuannya tidak mungkin sedang pergi, tapi dia tetap bekerja dengan baik. Dia tetap melakukan tugas dengan baik dan benar. Itulah seorang yang punya integritas yang tinggi. Saudara, dalam Alkitab, ya, di mana dalam perumpamaan ini, yaitu Tuhan mengajarkan daripada perumpamaan Tuhan dan hamba ini. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, yaitu tentang kerendahan hati, ketaatan, kepatuhan, saudaraku, dan juga satu pengorbanan untuk melayani Tuhan. Di mana Tuhan itu sebagai Tuhan kita yang harus kita layani. Tuhan adalah Tuhan di mana kita semua punya kewajiban, ya, untuk melayani Tuhan. Saudara, kewajiban, ya, untuk melayani Tuhan. Karena dia sudah lebih dulu melayani kita. Ya, dia sudah lebih dulu, saudaraku, memberikan kasih-Nya, menebus kita, memanggil kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Engkaulah bangsa yang terpilih. Kita ini dipilih, terpilih menjadi umat kesayangan Tuhan. Dari kegelapan, ya, hamba dosa, kita dipanggil, dilepaskan, dibeli oleh darah yang mahal, ditebus menjadi hamba Tuhan. Yaitu yang berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan. Berjalan di dalam terangnya Allah. Tapi masih banyak orang yang masih, saudara, sudah katanya menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan. Saudara sudah dibaptis, tiap minggu datang ke gereja, tapi masih ada dalam lumpur dosa. Baik itu dosa seks, baik itu dosa perzinahan, baik itu dosa uang, baik itu dosa. Saudara, pada pagi hari ini, kita adalah hamba Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau bebaskan aku, untuk aku bisa menjadi hamba Tuhan yang sejati. Hamba Tuhan yang benar. Kalau kita hamba Tuhan, seringkali kalau kita berbuat salah, jangan malu, saudara, untuk mohon maaf, untuk berbaik. Ya, saudara, mari pada pagi hari ini, saya ingin satu pengajaran yang penting untuk kita semua. Di mana di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28. Dikatakan, yaitu barang siapa yang ingin, saudaraku, menjadi besar, harus menjadi pelayan. Harus menjadi pelayan, hamba, ya. Barang siapa yang mau menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Menjadi hamba, saudara. Inilah, saudara, kalau kita mau menjadi hamba, satu kali Tuhan permuliakan kita. Ya, saudara, Tuhan akan permuliakan kehidupan kita. Dan kalau kita sudah tahu prinsip hamba ini, inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Yaitu menjadi hamba Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati. Yang penuh dengan kesetiaan. Ya, saudara, tidak sebentar-sebentar jadi pelayan Tuhan ngambek, lalu meninggalkan pelayanan. Saudara, ya,
Tapi adalah seorang hamba Tuhan yang penuh kerendahan hati. Yang mau ditegur, yang mau patuh, yang mau taat kepada firman Tuhan. Dan juga penuh pengorbanan dengan kasih untuk melayani Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Dan kalau kita lihat arti hamba, ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan adalah evet, saudaraku, evet. Artinya adalah hamba atau budak atau pelayan. Di dalam bahasa Yunani juga yang kita seringkali dengar dikatakan dolos. Kita adalah dolosnya Tuhan. Dolos artinya adalah hamba, budak atau pelayan. Dan kata ini digunakan dalam perjanjian baru untuk menggambarkan yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan serta ketaatan kepadanya. Bagaimana? Apakah kita juga taat pada perintah Tuhan? Pada waktu ya saya memang sedari kecil melayani Tuhan. Sejak umur 12 tahun saya sudah melayani Tuhan. Saudara, menjadi guru sekolah minggu. Sampai saya juga remaja melayani Tuhan. Paduan suara juga melayani saudara. Dan sampai tua. Tapi ketika Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan dengan embel-embel pendeta. Saya berkata nanti dulu Tuhan. Karena pendeta itu tidak enak. Tanggung jawabnya lebih besar. Apalagi ibu pendeta, saudara. Banyak sekali tudingan itu banyak sekali. Kalau saudara lihat saya di atas mimbar satu, semua mata, semua bisa duding saya. Saudara, ya itu tidak enak jadi hamba Tuhan. Saya takut saudara, tidak berani. Seringkali, berkali-kali suami saya mendapat panggilan. Tapi saya berkata nanti dulu. Ya, nanti dulu. Bukan tidak mau, nanti dulu. Saudara, ada banyak di antara kita di mana Tuhan juga ingin untuk kita melayani Tuhan di tempat ini. Tapi saudara berkata nanti dulu, seperti saya dulu. Ada banyak di tempat ini, saya tidak pintar bicara, saya tidak pintar berdoa. Dulu Pak Adi juga tidak pintar bicara. Orangnya diam saudara. Tapi kalau Tuhan kasih talenta, dia bisa menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saudara, ada banyak sekali sebenarnya. Saudara punya talenta yang terpendam. Yang Tuhan beri. Mungkin saudara tidak pintar masak, saudara tidak pintar bicara. Tapi saudara bisa berdoa untuk gereja, untuk pelayanan, untuk pendeta. Anak-anak pendeta, saudara. Ya saudara, mungkin saudara juga tidak pintar nyanyi. Suaranya seringkali kayak gaok saudara. Ya gaok, ya. Sudah suaranya itu fales. Tapi saudara bisa dipakai Tuhan. Ya, meskipun fales tapi terus belajar nyanyi. Bisa saudara dipakai Tuhan dengan urapan yang luar biasa. Amin. Amin. Saudara yang berkata amin ini minggu depan masuk dalam pelayanan. Ya. Amin. Nah saudara, ya ada banyak sebenarnya di antara kita ini. Semuanya pasti Tuhan kasih talenta. Ada seorang hamba, ada seorang tuan yang kaya. Dia mau pergi ya ke luar negeri mungkin. Lalu dia titipkan hartanya kepada hambanya. Dia panggil,
Matius 25 itu saudara bisa baca. Ya, tentang talenta. Di mana Tuhan ini memberikan kepercayaan kepada yaitu hamba-hambanya. Dia panggil ada 3. Yang pertama dia percayakan dengan 5 talenta. 1 talenta itu besar sekali saudara. Ya. Dan diberikan 5 talenta. Yang kedua 2 talenta. Yang ketiga 1 talenta. Saudara, yang kelima dia langsung bekerja. Ya, dia mengembangkan 5 talenta. Dia bekerja, dia sungguh-sungguh ya mematuhi peraturan ya kehendak daripada tuannya. Dari 5 talenta menjadi 10. Sudah berkembang 2 kali lipat. Ya saudara. Dan yang 2 talenta juga bekerja dengan sungguh. Tidak ngomel. Dia, kenapa aku kok dikasih 2? Yang lain 5. Ya. Nah saudara, dia kembangkan talenta itu. Dan menjadi 4 talenta. Dan yang 1, wah yang 1 bilang, oh itu dikasih 5. Aku 1. Yang itu kasih 2. Aku kok cuma 1. Ini Tuanku ini kejam. Ya. Dia menuai di tempat yang tidak dia tabur. Dia memungut yaitu di tempat yang dia tidak menanam. Oh dia hanya tanam saja. Dia malas-malesan. Inilah hamba yang malas. Hamba yang tidak melakukan kehendak daripada tuannya. Dan ketika tuannya datang. Yang 5 talenta. Ya ditanya. Dia berkata, ini Tuhan. Aku sudah kembangkan menjadi 10 talenta. Yang 2 juga berkata, ini Tuhan. Aku kembangkan menjadi 4 talenta. Maka Tuhan ini berkata, hei hamba yang baik dan setia. Engkau sudah diberi tanggung jawab yang kecil. Tapi engkau benar hamba yang setia dan baik. Nah, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Yang lebih besar. Dia dipercaya dalam hal yang lebih besar. Saudara, ada seorang yang sangat sederhana. Tidak SS-an. Tidak S1, S2 lulusnya. Tapi dia seorang yang ikut yaitu kepada tuannya ini sedari muda. Dan dia mengerjakan semua pekerjaan dengan baik. Dan tuannya ini memberikan kepercayaan kepada dia. Baik rumahnya, baik hartanya. Dia kerjakan dengan baik saudara. Bahkan ada yang sudah punya sarjana, punya apa. Ketika tahu tuannya pergi. Yang hamba yang hanya sederhana ini. Tetap mengerjakan dengan baik semua. Dan ketika tuannya datang. Pekerjaannya semua selesai dengan baik. Dan tuan ini begitu senang saudara. Dia berkata. Kamu adalah hamba yang setia. Ya, hamba yang baik. Aku anggap engkau sebagai keluarga. Bukan lagi sebagai yaitu pengerja. Tapi ketika dia lihat yang lain. Kerjaannya ambaradul saudaraku. Tidak selesai. Karena tidak menyangka. Bahwa tuannya akan datang dengan cepat. Nah saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan menjadi seperti yang punya 1 talenta? Kita pendam. Kita tidak mau. Ya, kita tidak mau mengerjakan apa yang Tuhan mau dengan hidup kita. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan kita perintahkan. Tuhan berkata, pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, saudara, Matius 28, tidak salah itu. Bagaimana? Yang di dalam Yerusalem sendiri ini
Sudahkah semuanya ini? Percaya Tuhan. Sudahkah kita menangkan Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi? Sudahkah kita dari mulut kita? Mungkin kita tidak pintar bicara seperti ibu saya. Tidak pintar bicara. Tapi dia bisa memenangkan suami melalui kehidupannya. Memenangkan anak-anak. Dan kalau dia jualan, dia selalu menyaksikan kasih Tuhan. Di pasar, dia menyaksikan kasih Tuhan. Bukan di atas mimbar, saudara. Ya, saudara, ingat. Barang siapa yang tidak melakukan kehendak Tuhan, itu sama, yaitu dengan hamba yang tidak layak, tidak berguna. Dikatakan nanti kalau saudara baca di dalam yaitu Matius 25. Hai hamba yang jahat dan tidak berguna, masuklah dalam kegelapan yang paling dalam. Di mana di situ ada tangisan, ratap, dan kertak gigi. Masuk dalam saudara, yaitu api neraka yang kekal. Mungkin hamba ini berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah ibadah. Tuhan, aku sudah memberi. Aku sudah. Tapi kalau saudara tidak mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan, saudara tidak melakukan menjadi hamba yang setia, hamba yang penuh kerendahan hati, hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang penuh pengorbanan. Saudara bukan hamba Tuhan yang sejati. Mari pada pagi ini, saya ingin kita semua pelayan-pelayan Tuhan terutama yang ada di atas mimbar ini. Saudara, punyailah hati hamba yang siap. Tidak suka komplain. Kalau kesel sedikit, wah komplain. Kalau tersinggung sedikit, komplain. Kalau ya saudara, menjadi pelayan Tuhan harus siap. Saudara lihat, saya Pak Adi sudah tua. Tapi saya selalu siap. Jam berapa saya ditelepon? Saudara, ada yang telepon jam 1 malam pada waktu saya ada di Australia. Jam sini mungkin jam 11. Gawat, ada di ICU, minta doa. Baru enak-enaknya, HP-nya bunyi. Saudara, hamba Tuhan, nanti dulu aku ini tidur loh, apa enggak tahu loh. Jemaat kok kayak gini. Apa saya bilang gitu, saudara? Saya siap. Saya ambil telepon. Saya bilang, Pak Adi, bangun. Ini ada orang yang gawat. Kita satukan, lalu saya juga minta anak-anak saya doa. Dan dijawab oleh Tuhan. Dalam keadaan yang gawat, dokter sudah angkat tangan, saudara. Tuhan jawab. Pada waktu ada anak yang klepnya bocor. Saya juga ada di Australia. Saya doa bersama Pak Adi. Tuhan jawab. Tapi ada persoalan apa yang Tuhan bicara lebih dulu. Antara suami istri yang harus diselesaikan. Saudara, itulah seorang hamba. Hamba Tuhan. Saudara tahu, saya bersama Pak Adi dan anak-anak. Itu komitmen kita untuk tidak terima bayaran. Mungkin saudara di Semarang ini juga heran. Karena hamba Tuhan memang selayaknya tuh sebenarnya menerima. Ya, menerima. Tapi saya bersama Pak Adi sudah komitmen. Untuk gereja Galilea ini benar-benar kita memberikan semua untuk kemuliaan Tuhan.
Saudara, meskipun masih banyak kurang. Saudara, tapi kita belajar untuk berkorban. Tidak pernah saya ngomel-ngomel. Saudara, saya tahu Tuhan mencatat semuanya. Tuhan mencukupkan, Tuhan memelihara kita. Tuhan memberkati kita dan anak-anak. Saudara, berat sebenarnya. Tapi kalau sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan harus siap. Hamba Tuhan tidak patut menuntut imbalan jasa. Seorang hamba itu sudah dibeli oleh darah Yesus yang mahal di kayu salib. Saudara, apa yang kita bisa berikan membalas kasihnya? Berikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita bisa memberikan segalanya, baik itu uang kita, baik tenaga, baik waktu kita berikan untuk Tuhan. Mari pada pagi hari ini, saya tidak akan terus untuk terlalu lama. Kita harus tahu bahwa menjadi hamba Tuhan bukan hanya status. Kalau kita tadi semua saya suruh untuk berkata, aku adalah hamba Tuhan. Ini bukan hanya status. Status dalam masyarakat. Ya, tapi kalau saudara menjadi hamba Tuhan, saudara harus tahu bahwa saudara ini harus bisa menjadi teladan dalam iman, ya, kepercayaan, kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana? Ya saudara, kalau kita kemarin mendengar yaitu khotbah tentang Daniel minggu yang lalu. Semua lupa saudara? Lupa enggak? Enggak ya? Pak Adi khotbah tentang Daniel. Daniel ini adalah contoh teladan seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kesetiaan, yang penuh dengan ketaatan, yang penuh, saudaraku, yaitu dengan pengorbanan dan punya kerendahan hati. Meskipun dia seorang yang pandai, saudaraku, yang sudah yaitu kalau orang bilang sudah dicekoi itu, sudah masui dengan fahamnya Babel. Bahkan namanya saja sudah diganti dengan Daniel itu Belteshazzar. Salah satu nama dewa. Tapi apakah Daniel ini berubah saudara? Tidak. Dia seorang hamba Tuhan yang punya dedikasi, integritas yang tinggi. Yang tidak berubah. Punya konsistensi. Yang benar-benar, saudaraku, dalam melayani Tuhan tetap tidak goyah. Hamba Tuhan yang tidak takut, saudara, dan ancaman. Daniel meskipun diancam tidak boleh menyampaikan satu permohonan kepada dewa ataupun yaitu kepada yang lain selain kepada yaitu raja. Tapi dia tetap berdoa kepada Tuhannya. Saudaraku, sehari 3 kali dia tetap berdoa. Dia tetap setia, saudara. Inilah Daniel. Dan kita lihat orang yang benar-benar punya kerendahan hati. Punya kepatuhan kepada Tuhan. Dan dia boleh menjadi teladan. Di mana raja boleh berkata, sungguh hebat, sungguh luar biasa Allah Daniel yang menyertai Daniel. Karena imannya Daniel, imannya, kesetiaannya kepada Tuhan membuahkan yaitu
kuasa Tuhan yang luar biasa. Seorang anak Tuhan yang punya iman, kesetiaan kepada Tuhan, kepatuhan kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan melihat, dan Tuhan bisa menutup mulut-mulut singa. Tuhan beri kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Inilah saudara Daniel. Di sini ada yang namanya Daniel. Saudara, Anda bisa menjadi teladan. Ya, saudara, luar biasa sekali. Saudara, ya, Daniel ini. Dan biarlah kita semua bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi penerus buat gereja ini. Yang akan membesarkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Biarlah saudara semua akan memenangkan jiwa-jiwa melalui kehidupan, melalui yaitu keteladanan Anda dalam perbuatan, dalam iman, dalam tindakan. Sehingga banyak jiwa boleh tertarik datang kepada Tuhan. Sehingga tempat-tempat yang kosong boleh terisi dengan jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Ya, dan biarlah pada pagi hari ini, saudara, kita mau berkata, Tuhan jadikan aku hamba yang sejati. Di mana hamba yang sejati siap untuk melayani tuannya. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang sejati, saudaraku? Yang pertama, kita harus tahu status kita. Status kita adalah hamba. Hamba yang siap untuk melayani Tuhan kita, yaitu Yesus. Jangan saudara berkata, aku tidak bisa melayani. Tuhan sudah taruh talenta. Jangan menjadi hamba yang jahat dan tidak melakukan kehendak Tuhan, perkataan Tuhan. Tapi biarlah Anda semua boleh menjadi hamba Tuhan yang siap melayani, mengembangkan pekerjaan Tuhan dengan talenta Anda. Dan yang kedua adalah jadilah hamba Tuhan yang taat, setia, penuh tanggung jawab, dan melayani Tuhan dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Seperti yaitu tuan dan hamba ini yang berkata dengan penuh kerendahan hati, aku adalah hamba yang tidak berguna. Kalau aku boleh melayani Tuhan, itu adalah satu kasih karunia, bukan kepandianku. Jangan saudara menjadi sombong kalau saudara bisa berdiri di sini menjadi WL, ataupun saudara bisa berkhotbah, atau menjadi main musik dengan hebat. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Kalau kita boleh melayani Dia. Sebab itu berikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, dengan penuh kerendahan hati katakan, aku hamba yang tidak berguna. Aku mau melayani Tuhan sampai akhir hayatku. Sampai akhir hidupku. Aku mau setia. Aku mau patuh. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Saudara boleh hidup sampai saat ini adalah kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita hidup, saya sehat, besok saya tidak tahu. Karena tidak ada satu orang pun yang kuasa menahan angin. Tidak ada satu orang pun yang bisa menahan kematian. Waktu hanya singkat. Saudara jangan berdalih. Jangan hanya jadi penonton. Tapi biarlah kita menjadi hamba yang melayani Tuhan. Kalau penonton itu seringkali pintar sekali untuk memberi komentar.
Duting sana, duting sini. Saudaraku, wah kalau pemain badminton, kok enggak disemet? Balnya mumbul enggak disemet. Saudara, padahal kalau melakukan sendiri belum tentu bisa. Sebab itu, mari saat ini Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat dan yang akan memberikan anugerah kepada barang siapa yang melayani dengan setia sampai akhir. Saudara bisa baca karena waktunya, yaitu di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Matius 25 ayat 21. Saudara catat, ya. Dan yang keempat, yaitu jadilah hamba Tuhan yang melayani dengan penuh kesadaran. Saudaraku, bahwa kalau aku boleh melayani, ini adalah anugerah daripada Tuhan. Bukan kepandaianku, tapi semua anugerah daripada Tuhan. Nah saudara, biarlah kita melayani dengan penuh dedikasi dan integritas yang tinggi. Saya ingin semua yang melayani di tempat ini. Kemarin pun saya mengajak para aktivis bersatu. Kita bersatu ya dengan kasih, kebersamaan. Saudaraku, untuk saling mengasihi, saling ya saudaraku memaafkan. Itu keinginan kita sebagai hamba Tuhan. Gembala. Untuk kita akan berjuang melayani Tuhan di tempat ini. Membesarkan pekerjaan Tuhan. Nah saudara, saya minta waktu sebentar. Saya akan memberikan satu ilustrasi kesaksian, yaitu seorang yang bernama Wang Mingdao. Saudara mungkin ada yang kenal, yang dikatakan adalah rasul besi. Rasul besi yang hidup di Tiongkok. Sedari muda dia juga adalah seorang yang tekun untuk mempelajari firman Tuhan. Dan dia suka menginjil dalam keadaan, yaitu keadaan yang tertekan, kekristenan yang tertekan. Dia tetap dengan setia menginjil, melayani Tuhan. Dan satu kali dia ditangkap, saudaraku. Karena dia ini terkenal menjadi pemimpin gereja rumah. Dia begitu gencar melayani Tuhan, memenangkan jiwa buat Tuhan. Satu kali di Tiongkok dia ditangkap bersama istri. Dia mendapatkan satu penderitaan fisik yang sangat berat. Ditekan dan juga tekanan mental yang begitu berat. Sehingga tidak kuat, rasanya tidak kuat. Hampir dia tidak kuat, saudara, dan menandatangani. Tapi dia ingat kasih Tuhan. Dia ingat siapa Tuhan yang dia layani, Tuhan yang berdaulat. Dia nangis, dia tersungkur. Dia cabut. Meskipun dengan menyabut, mendapatkan tekanan dan juga aniaya yang lebih berat. Tapi dia setia. Dia tetap 23 tahun dia di dalam penjara. Saudara. Dan dia menginjil kepada teman-teman. Untuk banyak yang bertobat. Dan mengenal Yesus. Di tempat penjara itulah dia bisa memenangkan banyak jiwa. Tetap dengan imannya yang kuat seperti besi. Yang kuat, saudaraku, dia tetap beriman, percaya, setia, dan patuh kepada Tuhan, tidak tergoyahkan
punya konsistensi yang tinggi dalam melayani Tuhan. Dan akhirnya setelah badannya, tubuhnya itu sudah mulai lemah dan sudah tua, dia dilepaskan. Tapi dia tetap dengan imannya dia melayani Tuhan kembali. Kita ingat Stefanus. Dia juga mati syahid buat Tuhan. Dan dia melihat Tuhan berdiri. Tuhan berdiri menyambut dia. Yang berdiri di sebelah kanan. Di sebelah kanan Allah Bapa. Menyambut Stefanus. Bagi mereka yang sudah menyelesaikan tugas. Dengan baik dan setia sampai akhir. Tuhan menyambut. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Maka aku, Guru besar Tuhan, akan memberikan mahkota kehidupan. Tidak hanya mahkota kehidupan, keselamatan, hidup yang kekal. Tuhan beri jaminan untuk mereka yang setia melayani Tuhan. Ada satu penginjil, sedari saya kecil, namanya John Sung. Mungkin yang tua-tua juga ingat. Pernah datang di Indonesia. Khotbahnya berintikan penginjilan dan pertobatan. Dia seorang yang pandai. Dia seorang dokter dalam ilmu kimia yang dibutuhkan oleh negara. Tapi ketika dia mengenal siapa Yesus, dia menyerahkan diri. Dia buang ijazahnya yang berharga itu di laut, di kapal. Dia buang. Dia berkata, aku hamba Tuhan. Aku menyerahkan diriku. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Banyak kesembuhan-kesembuhan terjadi. Saudara, dia menginjil yaitu di Tiongkok, Malaysia, Singapura, Indonesia. Tuhan memberkati. Dia mati dalam umur 42 tahun. Sebagai hamba Tuhan yang setia dengan imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan anugerah yang luar biasa kepada mereka yang setia sampai akhir. Mari saudara kita bangkit berdiri.